tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Lah Tuhan, kekuatanku, cita-citaku, Engkaulah kekuatanku, Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan,
hanya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur untuk segala kebaikan-Mu. Kami mengucap syukur untuk keselamatan yang telah Engkau nyatakan bagi kami, umat-umat-Mu ya Tuhan. Saat ini ya Tuhan, kami serahkan segenap kehidupan kami untuk mau bersekutu dengan Engkau ya Tuhan, untuk mau lebih dalam mengenal Engkau ya Tuhan. Saat ini ya Tuhan, kami berdoa buat seluruh sidang jemaat Tuhan, baik GPT Lumajang, GPT Jatiroto, maupun anak-anak-Mu Tuhan yang menyaksikan live streaming saat ini ya Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya dimanapun mereka berada Tuhan juga hadir. Tuhan menjamah, Tuhan menyatakan kehendak-Mu Tuhan bagi setiap umat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Kami mengucap syukur untuk waktu yang indah ini. Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk bisa bersekutu dengan Engkau ya Tuhan, untuk bisa beribadah walaupun dalam ibadah yang sederhana. Kami tetap mengucap syukur karena kebaikan-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini kami serahkan ibadah kami ini dari awal hingga akhirnya, biarlah boleh jadi seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Kau pakai hamba-Mu yang hina ini ya Tuhan, biarlah Tuhan Engkau urapi dengan kuasa-Mu, Engkau urapi dengan kasih-Mu ya Tuhan. Pakai bibir lidah hamba-Mu sehingga hamba dapat berkata-kata seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Puji Tuhan. Amin. Ya, puji Tuhan. Saya sapa Bapak Ibu Saudara sekalian di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Shalom. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sangat bersuka cita karena pada hari ini saya masih beroleh kesempatan dan saya juga masih hidup, masih sehat, kuat. Ini semua bukan karena kehebatan saya, tapi semata-mata karena perlindungan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan saya juga sangat mengharapkan dan saya sangat meyakini bahwa Bapak Ibu juga masih dalam keadaan yang sama seperti Bapak Ibu lihat saya pada saat ini. Bapak Ibu juga masih dalam perlindungan Tuhan. Bapak Ibu juga saudara masih di dalam kasih karunia Tuhan, masih di dalam keselamatan yang dari Tuhan. Dan Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, suatu hal yang sangat luar biasa dan suatu hal yang sangat betul-betul harus kita syukuri, patut kita syukuri karena pembelaan Tuhan masih kita alami sampai pada saat ini. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, renungan sederhana pada saat ini yang ingin saya bagikan adalah, mari kita coba untuk membuka Alkitab kita. Kita langsung saja buka Alkitab kita. Saya ingin mengajak kita kepada satu pembacaan firman Tuhan di dalam Yesaya pasal yang ke-55 ayat yang ke-6. Yesaya 55 ayat yang ke-6. Jika Bapak Ibu punya kesempatan, silakan dilihat Alkitabnya masing-masing di rumah dimanapun berada, untuk kita bisa baca bersama-sama. Untuk itu saya akan pandu pembacaan ini dalam hitungan yang ketiga. Kita akan baca bersama-sama Yesaya 55 ayat yang ke-6. 1, 2, 3. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama Ia dekat. Amin. Bapak Ibu, saya akan bacakan sekali lagi. Yesaya 55 ayat yang ke-6. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama Ia dekat. Ya, ini adalah satu firman Tuhan, bagian firman Tuhan ini. Firman Tuhan ini ditujukan kepada bangsa Israel. Kalau Bapak Ibu baca dimulai dari ayat yang pertama,
Itu di sini perikopnya seruan untuk turut serta dalam keselamatan yang dari Tuhan. Nah, ini ketika bangsa Israel pada waktu itu mereka berada di tengah-tengah gejolak yang sangat luar biasa. Ini terjadi oleh karena ketidaktaatan mereka kepada Tuhan. Ini terjadi oleh karena mereka itu tidak mengikuti apa yang Tuhan firmankan. Mereka tidak mengikuti apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Mereka berjalan sesuai dengan keinginannya sendiri, sehingga hal ini mengakibatkan mereka berada di dalam bahaya besar dan mereka akan berada di dalam pembuangan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jadi ini adalah suatu hal yang sangat memberkati saya sehingga saya rindu untuk menyampaikan ini. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Bapak Ibu, saya ingin memberikan satu analogi yang sederhana kepada kita sekalian. Ini mungkin nanti kita akan pahami secara bersama-sama. Kita pasti, setiap kita sebagai orang, sebagai manusia, kita pasti pernah mengalami masalah, kita pasti pernah mengalami tekanan, kita pasti mengalami situasi-situasi atau kondisi-kondisi sulit di dalam kehidupan kita. Nah, hal ini ketika kita berada di dalam hal tersebut, ketika kita berada di dalam masalah, kita berada di dalam tekanan, di dalam situasi yang sulit, Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, apa yang pertama timbul di dalam pikiran kita? Apa yang kita ingat ketika kita berada di dalam situasi seperti itu? Apa yang kita, atau mungkin siapa orang pertama yang kita kontak atau yang kita kunjungi ketika kita mengalami masalah-masalah seperti itu? Atau hal apa yang pertama kita lakukan ketika kita berada di dalam situasi seperti itu? Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mungkin kita akan, ketika kita mengalami masa sulit, kita akan mungkin teringat, oh saya punya teman, mungkin dia bisa menolong saya. Kita mungkin bisa, oh saya akan pergi ke satu tempat atau mungkin saya akan berkunjung ke sini karena di situ orang yang ahli dalam bidang ini, masalah yang sedang saya alami. Atau mungkin kita akan berpikir, oh saya akan menghubungi orang tua saya, atau saya mungkin menghubungi ini dan itu. Karena kita menganggap, oh ini orang yang paling bisa untuk menyelesaikan masalah, orang yang paling bisa menolong kita di dalam masalah yang sedang kita alami. Namun Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita akan melihat bahwa di sini dikatakan ketika bangsa Israel sedang berada di dalam bahaya besar, ini sebenarnya adalah suatu ajakan atau satu anjuran kepada bangsa Israel. Ini mungkin berbeda dengan kasus yang kita alami, tetapi saya menganalogikan sederhana. Jadi ketika mereka sedang menjauh dari Tuhan, mereka sedang berada jauh dari Tuhan, mereka mengalami bahaya besar, mereka bahkan hampir mengalami kepunahan. Ya, bangsa Israel itu sudah tercerai-berai dan mereka yang masih ada pada saat itu, mereka akan dibuang ke bangsa yang lain yang tidak takut akan Tuhan. Dan ini adalah suatu hal yang sangat miris terjadi bagi bangsa Israel. Mereka betul-betul sangat berbagai macam gejolak terjadi di tengah-tengah bangsa itu. Namun di sini firman Tuhan katakan, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada waktu-waktu di dalam kehidupan ini di mana Tuhan itu masih berkenan untuk ditemui. Ada waktu, namun ada saatnya Tuhan tidak akan berkenan lagi untuk kita temui. Tuhan tidak akan mau lagi untuk kita temui. Kita berseru, Tuhan tolong Tuhan. Tuhan tidak akan mau lagi karena waktunya sudah habis. Nah, sekarang ini masih ada waktu untuk kita berbalik. Sebab itu firman Tuhan di sini dikatakan, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada renungan sederhana dan singkat pada saat ini saya akan berbagi tentang mencari Tuhan atau carilah Tuhan, dari kata carilah Tuhan. Di sini dikatakan carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Carilah Tuhan ini merupakan satu anjuran
bagi bangsa Israel atau bagi umat Tuhan untuk berdatang, untuk berbalik kepada Tuhan, untuk seperti suatu anjuran pertobatan supaya umat Tuhan berbalik kepada Tuhan. Mereka mungkin sudah lupa Tuhan, mereka mungkin sudah menyimpang dari jalannya Tuhan, tapi pada saat ini dikatakan carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Jadi ini anjuran untuk pertobatan. Jadi di sini Tuhan sedang berbicara bahwa hai umatku, hai anak-anakku, marilah datang kepadaku. Kamu mungkin yang sudah salah jalan, kamu mungkin yang sudah berjalan berbalik arah dengan jalanku, kamu yang sudah mungkin berjalan melawan arah dari jalan-jalannya Tuhan. Mari berbalik kepada Tuhan, mari ikuti jalannya Tuhan, mari carilah Tuhan, mari bangun hubungan dengan Tuhan. Ini yang sedang dikatakan oleh Tuhan. Jadi Tuhan katakan, datanglah kepadaku, berlindunglah kepadaku, marilah dekat kepadaku. Di dalamku kamu akan merasa aman, di dalamku kamu akan selamat. Ini yang dikatakan oleh Tuhan sebenarnya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jadi anjuran ini, marilah datang kepada Tuhan, carilah Tuhan. Kita mungkin ketika kita mengalami masalah, kita mungkin sudah jatuh di dalam kesalahan kita, yang mungkin sudah berlarut-larut di dalam kesalahan kita. Di sini Tuhan katakan, carilah Tuhan. Kita tidak perlu takut untuk datang kepada Tuhan, Bapak Ibu. Nah, jadi di sini yang ingin saya katakan adalah, kita ini adalah anak-anak Tuhan. Kita ini adalah miliknya Tuhan. Sebab itu kita punya akses untuk ketemu langsung dengan Tuhan. Jadi tidak perlu kita mungkin berseru, kita mungkin di dalam masalah, kita mungkin berada di dalam tekanan, kita mungkin sudah berlarut-larut di dalam kesalahan, kita mau datang kepada Tuhan, tapi kita merasa, oh saya ini kok takut ya, saya ini kok punya masalah seperti ini, siapa sih yang bisa menolong saya untuk bisa ketemu Tuhan? Jangan berpikir seperti itu Bapak Ibu. Kita punya akses untuk bisa ketemu langsung dengan Tuhan, karena Tuhan itu dekat dengan kita, lebih dekat dari siapapun. Dan saat ini Bapak Ibu Saudara sekalian, mungkin kita berpikir, oh Bapak Gembala mungkin bisa menolong kita. Itu hal yang biasa, hal yang sah-sah saja Bapak Ibu ya. Hal yang mungkin itu baik juga untuk kita lakukan. Tetapi alangkah lebih baiknya lagi kalau kita sendiri datang kepada Tuhan. Ya, kita harus bisa mandiri untuk bisa bertemu dengan Tuhan. Karena kita harus percaya bahwa Tuhan itu dekat dengan kita, dan Tuhan itu terbuka untuk siapa saja yang mau datang kepada Dia. Jangan lupa Bapak Ibu, Tuhan Yesus sendiri pernah berkata, marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Siapa saja boleh datang kepada Tuhan. Jadi kita tidak perlu takut, oh saya mau panggil pelayan Tuhan untuk bisa saya bisa membangun hubungan dengan Tuhan. Tidak perlu seperti itu. Bapak Ibu sendiri, saudara-saudara sekalian, kita bisa langsung membangun hubungan dengan Tuhan. Tidak perlu dibantu oleh siapapun, tidak perlu bantuan oleh apapun, tidak perlu. Kita sendiri datanglah kepada Tuhan. Dan itu sebenarnya yang Tuhan kehendaki. Kita bisa mandiri, kita bisa secara pribadi bangun hubungan dengan Tuhan tanpa melalui perantara. Nah, jadi kalau misalnya kita minta tolong Bapak Ibu Gembala atau mungkin pelayan-pelayan Tuhan yang ada untuk melayani dan sebagainya, itu hal yang baik Bapak Ibu. Tapi alangkah lebih baiknya untuk tindakan pertama, kita secara pribadi harus kita bangun hubungan dengan Tuhan, dan harus kita terlebih dahulu datang kepada Tuhan. Untuk tindakan selanjutnya terserah dari Bapak Ibu. Tetapi yang lebih baik, kalau kita secara pribadi kita datang kepada Tuhan terlebih dahulu. Di dalam masalah apapun yang kita alami, di dalam masalah apapun yang kita hadapi, carilah Tuhan. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Kita mungkin sudah berada di dalam masalah karena mungkin kesalahan yang kita lakukan, atau mungkin kita sudah jauh dari Tuhan. Saat ini firman Tuhan katakan, cari Tuhan selagi masih ada waktu Bapak Ibu. Jangan sampai waktu kesempatan kita telah habis, kita tidak bisa lagi datang kepada Tuhan. Tuhan sudah menutup pintu sehingga kita tidak bisa lagi untuk mencari Tuhan. Sebab itu Bapak Ibu, selagi masih ada waktu, mari kita datang kepada Tuhan. Ketika kita berada, mungkin kita
sedang bergumul, oh Tuhan saya punya pergumulan ini. Ketika kita mungkin sudah merasa, oh saya ini sangat jauh dari Tuhan, saya ini sudah bergumul bertahun-tahun untuk bisa kembali kepada Tuhan. Firman Tuhan saat ini, datang kepada Tuhan, cari Tuhan, ya, cari Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hal ini adalah hal yang sangat luar biasa, dan Tuhan sangat menginginkan ini. Cari Tuhan secara pribadi. Kalau kita melihat dari kisah bangsa Israel, Bapak Ibu, mereka betul-betul melalaikan kerohanian mereka. Mereka mengabaikan Tuhan. Mereka mengikuti jalannya sendiri. Mungkin dari antara kita sekalian, Bapak Ibu, kita mungkin mengikuti jalan kita sendiri. Kita mungkin berjalan menjauh dari Tuhan, sehingga membuat kehidupan kita berada di posisi yang tidak enak. Kita membuat posisi kita mungkin berada di dalam mungkin secara fisik, atau mungkin di dalam finance kita, mungkin di dalam kecukupan, atau mungkin berkelimpahan, tetapi hati kita merasa selalu ada yang kurang saat kita jauh dari Tuhan. Saat ini Tuhan katakan carilah Tuhan, carilah Tuhan, untuk kita bisa mendapatkan kedamaian, untuk kita bisa mendapatkan ketenangan, keselamatan jiwa kita. Untuk itu Bapak Ibu Saudara yang kasihi oleh Tuhan, kita lihat di sini, baiklah orang fasik meninggalkan jalannya yang jahat, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah kembali kepada Tuhan, maka Ia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpah. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sungguh begitu sangat luar biasa firman Tuhan ini, mengajak kembali orang-orang yang jauh dari Tuhan. Mungkin Bapak Ibu Saudara sekalian, saat ini kita sudah sedang melalaikan Tuhan. Kita lebih mengutamakan hal-hal yang menurut kita itu hal yang penting. Kita mengutamakan kesenangan-kesenangan kita. Kita mengutamakan hal-hal yang mungkin itu membuat kita itu jauh dari Tuhan, atau mungkin itu kita sedang menduakan Tuhan. Di sini dikatakan, baiklah kita meninggalkan hal-hal, atau di sini dikatakan, baiklah kita meninggalkan rancangan-rancangan yang jahat. Kita mungkin sedang merencanakan sesuatu yang jahat. Jangan, mulai saat ini kita lupakan semuanya itu, kita tinggalkan semuanya itu, kita berbalik kepada Tuhan. Dan satu hal juga yang ingin saya katakan kepada kita Bapak Ibu sekalian, kenapa kita harus mencari Tuhan? Kenapa kita perlu untuk dekat kepada Tuhan? Di sini saya akan membawa kita untuk membaca satu bagian firman Tuhan lagi di dalam kitab Amos. Saya akan membacakan di dalam kitab Amos pasal yang kelima, ayat yang keempat. Saya akan bacakan mulai. Di situ perikopnya, jalan yang menuju hidup. Ayat yang keempat, sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel, carilah aku, maka kamu akan hidup. Janganlah kamu mencari Betel, janganlah kamu pergi ke Gilgal, dan janganlah menyeberang ke Berseba, sebab Gilgal pasti masuk ke dalam pembuangan, dan Betel akan lenyap. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup, supaya jangan Ia memasuki keturunan Yusuf bagaikan api yang memakannya habis, dan dengan tidak ada yang memadamkan bagi Betel. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini pentingnya kenapa kita mencari Tuhan. Ini pentingnya kenapa kita harus mengutamakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Cari Tuhan, maka kita akan beroleh kehidupan. Kehidupan yang saya maksudkan adalah bukan hanya kehidupan sebagai kehidupan jasmani semata, bukan hanya kehidupan secara mungkin kita bisa beraktivitas, bukan hanya sebatas itu. Tetapi di sini keselamatan atau kehidupan jiwa kita, kehidupan keselamatan kita, di mana kalau kita berada di luar Tuhan, kita jauh dari Tuhan, maka kita pasti akan mengalami kebinasaan. Sebab itu di pembacaan kita yang pertama tadi di dalam
Yesaya tadi, bangsa Israel betul-betul mengabaikan Tuhan. Mereka mengutamakan hal-hal yang menurut mereka itu penting, tetapi sesungguhnya itu bukan itu yang Tuhan inginkan. Dan hal-hal yang mereka utamakan itu membuat mereka jauh dari Tuhan, membuat mereka melupakan ibadah-ibadah mereka. Mereka mungkin di dalam aktivitas keseharian mereka mungkin kelihatan baik-baik saja, mereka mungkin kelihatan sehat-sehat saja, tapi sesungguhnya jalan hidup mereka sedang menuju kebinasaan. Dan akibatnya Bapak Ibu, mereka mengalami hal-hal yang buruk yang terjadi dalam kehidupan mereka. Bapak Ibu Saudara sekalian, mungkin di dalam kehidupan kita mengabaikan Tuhan, kita tidak mengalami hal-hal yang buruk seperti bangsa Israel. Mereka mengalami pembuangan, mereka mengalami banyak hal yang mereka disiksa, bahkan mereka itu diancam, mereka itu terancam dibunuh, dan mereka itu akan mengalami yang namanya penindasan. Mereka bekerja sebagai orang-orang yang tidak diupah, namanya itu perbudakan, mereka diperbudak. Nah, itu hal-hal yang mereka alami ketika mereka jauh dari Tuhan. Kita mungkin tidak mengalami hal-hal yang demikian Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita mungkin enak-enak saja, kita jauh dari Tuhan, kita tidak melibatkan diri dalam ibadah-ibadah, kita tidak mau membangun hubungan dengan Tuhan, kita tidak mau beribadah kepada Tuhan, kita mengabaikan Tuhan. Kita mungkin kelihatan baik-baik saja Bapak Ibu Saudara sekalian, tetapi sesungguhnya Bapak Ibu, jalan kehidupan kita sedang berada di jalan yang menuju kepada kebinasaan, karena Tuhan tidak hadir di sana. Kebinasaan yang sangat, saya menerjemahkan kebinasaan itu adalah di mana kita itu tidak bersama-sama dengan Tuhan, atau kita itu terpisah dari Tuhan, atau kita itu berada jauh dari Tuhan. Itulah kebinasaan menurut saya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ini adalah hal yang sangat disayangkan. Sebab firman Tuhan mengatakan, percuma jika kita memiliki bumi dan seisinya, seantero bumi ini kita memiliki, tapi jiwa kita ini binasa. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hal yang paling utama yang Tuhan inginkan adalah keselamatan jiwa kita. Untuk itu, supaya jiwa kita ini bisa selamat adalah, maka kita harus senantiasa dekat dengan Tuhan. Maka kita harus senantiasa memiliki hubungan dengan Tuhan. Sebab itu di sini dikatakan cari Tuhan. Ini adalah suatu hal yang sangat penting untuk kita sekalian Bapak Ibu. Jadi membangun hubungan dengan Tuhan, mencari Tuhan, itu merupakan ajakan untuk supaya kita ini dalam kehidupan kita mengandalkan Tuhan. Itu bukan kalau tadi di bagian yang pertama cari Tuhan, supaya kita itu ini berbicara tentang ajakan untuk bertobat. Namun di sini di bagian yang kedua saya ingin katakan bahwa mencari Tuhan ini adalah satu ajakan supaya kita itu mengutamakan Tuhan. Ajakan untuk supaya di dalam kehidupan kita itu Tuhan itu yang jadi utama di dalam kehidupan kita. Kita prioritaskan Tuhan. Tuhan yang jadi nomor satu di dalam kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ajakan untuk mengandalkan Tuhan, ajakan untuk supaya di dalam kehidupan kita itu memang betul-betul Tuhan itu adalah yang terutama di dalam kehidupan kita. Sehingga di dalam kita mengutamakan Tuhan, maka jiwa kita ini beroleh selamat. Kita beroleh ketenangan di dalam jiwa kita ini sebab kita mengandalkan Tuhan. Dan kita tahu, kalau kita baca, sekali lagi saya bacakan tadi di ayat yang kelima, jangan kamu mencari Betel, jangan kamu pergi ke Gilgal, jangan kamu menyeberang ke Beersheba, sebab Gilgal pasti masuk ke dalam pembuangan dan Betel pasti akan lenyap. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, seperti tadi di awal saya katakan, ketika kita berada di dalam tekanan, kita berada di dalam masalah yang betul-betul begitu pelik di dalam kehidupan kita, masalah yang sangat-sangat membuat kita itu down, membuat kita itu seolah-olah tidak punya harapan. Di sini dikatakan firman Tuhan, saya katakan tadi bahwa siapa yang pertama yang kita kunjungi, atau hal pertama apa yang kita lakukan. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di sini firman Tuhan jelas mengatakan, cari Tuhan. Di situ tadi dikatakan jangan mencari Betel, jangan pergi ke Gilgal. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Betel itu adalah salah satu tempat beribadahnya bangsa Israel. Ketika mereka sedang mereka beribadah, mereka akan pergi ke Betel. Jadi mereka sini
Mereka menyangka bahwa kalau mereka di dalam masalah mereka butuh sesuatu, mereka pergi ke Betel. Jadi di sini firman Tuhan katakan bukan Betel yang membawa sesuatu yang menyelesaikan masalahmu, atau bukan Gilgal yang akan menolongmu untuk menyelesaikan masalah. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di sini di mana kita diajarkan untuk betul-betul membangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Jadi kita pergi ke gereja adalah hal yang baik, tetapi ingat, bukan gereja itu yang bisa menyelesaikan masalahmu, tetapi Tuhan yang menyelesaikan masalahmu. Kita mungkin kontak orang, mungkin kita mengatakan seperti tadi saya katakan, orang ini paling mengerti dengan masalah saya, orang ini paling kenal dengan saya, dia paling dekat dengan saya, mungkin dia pasti akan bisa menolong saya. Itu hal yang baik untuk kita berkomunikasi dengan orang-orang yang seperti itu. Tetapi ingat, pertolongan yang paling utama kita harus lakukan adalah Tuhanlah yang sanggup untuk menolong kita, Bapak Ibu. Jadi Tuhan bisa memakai berbagai cara, mungkin melalui orang dekat kita. Kita pergi ke sana, tetapi kalau Tuhan tidak menunjukkan jalan untuk menolong kita di dalam menghadapi masalah, orang itu pasti tidak akan bisa untuk memberikan solusi-solusi yang baik. Jadi Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi saya katakan, cari Tuhan. Di sini firman Tuhan katakan, kita mengalami masalah, kita mengalami tekanan, cari Tuhan, utamakan Tuhan. Jadi di sini anjuran untuk kita mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kita. Mencari Tuhan membuat kita itu beroleh sesuatu yang luar biasa. Jadi namun di sini yang saya katakan, Bapak Ibu Saudara sekalian, kadang-kadang di dalam kehidupan kita mencari Tuhan, kita berusaha untuk mencari solusi terbaik dari Tuhan. Jangan membuat Tuhan itu seperti apa yang kita pikirkan. Jadi kita kadang Tuhan harus jawab saya sesuai dengan ini gini. Kita harus taat seperti jalannya Tuhan, seperti apa yang Tuhan lakukan kepada kita. Jangan kita Tuhan harus berbuat begini, Tuhan harus berbuat begini. Jangan seperti itu Bapak Ibu. Biarkanlah Tuhan yang berkarya di dalam kita. Biarkanlah Tuhan yang berkarya sesuai dengan jalannya Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sekali lagi saya katakan, carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Di sini kita mencari Tuhan, mungkin seperti tadi saya katakan, banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kita membuat kita down, membuat kita itu lemah, membuat kita itu betul-betul seolah-olah tidak punya harapan. Namun di sini, di dalam Tuhan kita akan beroleh harapan. Di dalam Tuhan kita akan beroleh jalan keluar. Di dalam Tuhan kita akan beroleh hal-hal yang luar biasa Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Tetapi ingat, jangan menurut kehendak kita, tetapi biarkanlah Tuhan berkarya menurut kehendaknya Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mencari Tuhan. Sekali lagi saya ingatkan, di pembacaan kita yang pertama tadi, kita mencari Tuhan itu kepada bangsa Israel. Mencari Tuhan itu merupakan satu anjuran untuk bertobat, anjuran untuk berbalik kepada Tuhan, anjuran untuk mereka itu meninggalkan jalan-jalan yang jahat, anjuran untuk mereka itu meninggalkan segala hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Nah, bagi kita sekalian saat ini, mungkin Bapak Ibu Saudara sekalian, di antara kita ada mungkin hal-hal yang mengikat kita, yang membuat kita jauh dari Tuhan, hal-hal yang mengikat kita sehingga membuat kita itu tidak memperdulikan Tuhan, mengabaikan ibadah-ibadah kita, mengabaikan segala sesuatu kegiatan-kegiatan rohani kita. Di sini saya katakan cari Tuhan atau bertobatlah. Di situ kata singkatnya dikatakan bertobatlah. Itu dikatakan dicari Tuhan di pembacaan kita yang pertama tadi dalam kitab Yesaya. Nah, di bagian yang kedua, mencari Tuhan, carilah Tuhan. Ini merupakan suatu anjuran untuk kita mengutamakan Tuhan, untuk kita mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Bukan mengandalkan hal-hal yang fana. Bukan di sini dikatakan, kalau saya bacakan tadi di ayat yang kelima, sebab Gilgal pasti masuk ke pembuangan, sebab dalam pembuangan dan Betel akan lenyap. Jadi ini berbicara tentang hal-hal yang fana, yang sebenarnya hal-hal itu tidak
tidak memberikan sesuatu yang bertahan. Mungkin mereka memberikan sumbangsi, tapi itu tidak bertahan lama. Di sini dikatakan semuanya itu akan lenyap. Jadi jangan kita mengandalkan hal-hal yang fana. Jangan kita mengandalkan hal-hal yang sifatnya itu sementara dan itu membuat kita itu menduakan Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi andalkan Tuhan, satu-satunya andalan di dalam kehidupan kita. Ketika kita berada di dalam tekanan, ketika kita mengalami situasi-situasi sulit, ingat Tuhan harus menjadi yang pertama yang kita kunjungi. Tuhan yang menjadi kontak pertama, orang yang kita kontak yang pertama, bagian kontak yang pertama dalam kehidupan kita ketika kita mengalami masa-masa sulit, ketika kita mungkin mengalami kebingungan, kita mungkin di dalam ketakutan, kita mungkin berada di dalam hal-hal yang tidak enak. Ingat, Tuhan harus menjadi yang utama di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebab itu jangan ketika kita mengalami hal yang sulit, yang untuk kita itu membangun diri kita supaya kita itu dekat dengan Tuhan, maka kita harus mencari Tuhan. Jangan kita andalkan hal yang sementara. Mungkin kita itu entah itu kekuasaan kita, entah itu jabatan kita, atau hal-hal yang lain. Mungkin Bapak Ibu anggap itu hal yang paling bisa membantu. Tapi di sini dikatakan Tuhan harus menjadi yang utama. Tuhan bisa memakai berbagai cara. Entah itu mungkin teman dekat atau mungkin bahkan hal-hal yang Bapak Ibu andalkan, mungkin itu pun bisa dipakai Tuhan. Tetapi kalau itu yang kita utamakan, itu akan menjadi bahaya untuk diri kita sendiri, karena kita sedang mengabaikan Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini firman Tuhan begitu sangat sederhana, dan ini yang saya peroleh dari renungan saya, Bapak Ibu Saudara sekalian, mengandalkan Tuhan atau mencari Tuhan. Carilah Tuhan. Kenapa kita perlu mencari Tuhan? Jadi ada dua kemungkinan Tuhan inginkan kenapa kita cari Dia. Yang pertama, Tuhan inginkan supaya kita itu bertobat. Kalau kita mau bertobat, maka kita harus cari Tuhan. Dan yang kedua, kenapa kita perlu mencari Tuhan? Kita cari Tuhan karena di dalam kehidupan kita pasti pernah mengalami, atau kita mungkin sedang mengalami masalah. Di tengah-tengah masalah yang kita alami, kita harus cari Tuhan. Jadi jangan menganggap hal-hal yang lain itu setara dengan Tuhan sehingga kita harus pergi mencarinya atau menggunakannya atau melakukan hal-hal yang lain. Jadi Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hal ini sangat sederhana. Semoga ini menguatkan Bapak Ibu dan memotivasi kita untuk semakin giat di dalam mencari Tuhan, semakin giat di dalam membangun hubungan dengan Tuhan, semakin giat di dalam hal-hal yang rohani. Jadi jangan hanya mengutamakan hal-hal yang jasmani saja terus Bapak Ibu ya, sehingga rohani kita menjadi nol ya. Tetapi kita juga harus mengimbangi antara jasmani kita dan kerohanian kita, supaya kehidupan kita menjadi orang-orang yang luar biasa, orang-orang yang betul-betul layak di mata Tuhan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi saya ingatkan dan saya tekankan, cari Tuhan, utamakan Tuhan, maka kehidupan kita, saya tidak mengatakan bahwa kehidupan kita akan menjadi baik, ekonomi kita akan menjadi baik. Saya tidak mengatakan hal yang demikian, atau mungkin kesehatan kita mungkin menjadi baik. Saya tidak mengatakan demikian ya. Tetapi yang saya katakan adalah jiwa kita pasti akan baik ketika kita dekat dengan Tuhan. Jiwa kita pasti akan aman, jiwa kita pasti akan damai, jiwa kita pasti akan tenang ketika kita berada di dalam Tuhan. Oleh sebab itu, ketika kita mengalami masalah-masalah sulit, kalau kita dekat dengan Tuhan, kita pasti akan selalu tenang. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ini firman Tuhan yang bisa saya bagikan untuk saat ini, singkat, namun ini saya berdoa kepada Tuhan supaya ini juga tetap ada di dalam kita dan memotivasi kita untuk semakin giat di dalam Tuhan. Untuk itu, mari kita berdoa. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya akan berdoa. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk waktu yang indah ini. Tuhan sudah ingatkan kembali kepada kami untuk kami senantiasa mencari Tuhan.
ketika kami berada jauh daripadamu ya Tuhan. Terima kasih untuk saat ini Tuhan ingatkan kembali kepada kami untuk mencari Engkau Tuhan, untuk kembali kepada jalan-jalan-Mu ya Tuhan. Dan terima kasih ya Tuhan, kami berterima kasih bersyukur untuk firman-Mu juga yang sudah mengingatkan kami bahwa Engkaulah Tuhan satu-satunya perlindungan yang paling kuat bagi kami. Engkau satu-satunya perlindungan yang paling aman bagi kami ya Tuhan. Dan terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang sudah menyatakan hal itu. Terpujilah Engkau ya Tuhan, terima kasih. Saat ini ya Tuhan, hamba berdoa untuk seluruh umat-Mu ya Tuhan, baik itu jemaat GPT Lumajang, jemaat GPT Jatiroto, dan juga seluruh orang-orang yang menyaksikan live streaming saat ini. Kiranya Tuhan Engkau memberkati setiap mereka. Engkau Tuhan senantiasa kuatkan iman mereka, teguhkan iman mereka, supaya mereka senantiasa berada di dalam jalan-Mu ya Tuhan. Ketika mereka mungkin saat ini mereka berada di dalam masa-masa sulit mereka, Tuhan senantiasa Engkau hiburkan mereka, sebab mereka adalah orang-orang yang senantiasa mencari Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Dan saat ini ya Tuhan, hamba berdoa, kiranya kasih-Mu Tuhan senantiasa melimpah bagi mereka. Kiranya sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan Engkau sendiri melimpah bagi setiap mereka ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Hamba berdoa, mungkin mereka saat ini ada di antara sidang jemaat Tuhan yang masih mengalami kelemahan fisik, sakit ya Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau pulihkan keadaan mereka, Engkau sembuhkan mereka dari segala penyakit mereka. Apapun yang mereka alami saat ini, biarlah sukacita Tuhan senantiasa melimpah, karena Tuhan pulihkan mereka dari keadaan sakit mereka. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mereka mungkin yang mengalami ketakutan saat ini, mereka mungkin yang mengalami kecemasan, Tuhan Engkau hiburkan mereka. Engkau Tuhan berikan penghiburan, Engkau berikan kekuatan kepada mereka, sehingga mereka betul-betul hidup di dalam sukacita dan damai yang dari Tuhan. Saat ini juga ya Tuhan, hamba berdoa untuk bangsa kami ini, bangsa Indonesia ini ya Tuhan, bahkan seluruh dunia yang saat ini sedang mengalami situasi yang sangat buruk ya Tuhan, situasi yang betul-betul sangat meresahkan bagi bangsa ini, bahkan bagi seluruh dunia. Saat ini ya Tuhan, hamba berdoa, kami juga bersatu hati berdoa ya Tuhan, biarlah Tuhan Engkau pulihkan, mohon belas kasihan-Mu ya Tuhan, untuk memulihkan negeri kami, bahkan seluruh dunia dari keadaan ini ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap orang-orang yang bekerja di bidang kesehatan ya Tuhan, untuk menangani masalah COVID-19 ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan juga yang menjaga mereka, bahkan pemerintahan kami Tuhan, kami tetap serahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan turut campur tangan di dalam semuanya itu ya Tuhan. Terlebih lagi dia dalam semuanya itu ya Tuhan, mungkin ada umat-umat-Mu Tuhan, ada umat-Mu yang sedang mengalami hal ini. Namun kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kiranya memulihkan mereka, Tuhan kiranya memberikan penghiburan kepada mereka. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami berdoa dan kami mengucap syukur kepadamu, dan kiranya kasih-Mu Tuhan memberkati untuk setiap umat-Mu ya Tuhan, jemaat GPT Lumajang, jemaat GPT Jatiroto, dan seluruh orang yang menyaksikan live streaming saat ini. Kiranya berkat dari Allah senantiasa menjadi bagian bagi kami semua. Kiranya penyertaan Tuhan senantiasa menjadi bagian bagi kami semua, memberkati kami, menyertai kami di dalam setiap pekerjaan pelayanan, memberkati kami di dalam setiap usaha apapun yang sedang dikerjakan, memberkati di dalam setiap pendidikan yang sedang dijalani saat ini, bahkan di dalam masa-masa pertumbuhan untuk anak-anak yang ada. Tuhan kami berdoa kiranya Tuhan senantiasa mereka bertumbuh di dalam takut akan Tuhan, mereka bertumbuh di dalam perlindungan akan Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih, kami mengucap syukur dan kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin.